Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta dunia sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Saidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia mengatakan idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Belum membacakan ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat Allah menumpahkan rezekinya, memberikan nikmat kepada seorang hamba, apa yang dia sukai Allah kasih. Dia kepingin mobil, Allah kasih. Dia kepingin buka cabang usahanya, Allah kasih. Dia ingin rumah, Allah kasih. Ingin villa, Allah kasih. Apa yang dia inginkan tercapai. Cita-citanya tercapai. Sedangkan dia dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai engkau berpikir, oh enak banget orang ini, nggak sholat tapi rezekinya lancar. Akhirnya antum berpikir, ahsan anak kayaknya nggak sholat aja biar rezekinya lancar. Mungkin berpikir seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah kalau orang ini sedang diluluh sama Allah. Itu istidraj. Rasulullah SAW bacakan surat Al-An'am ini, ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka. Al-Quran dibacakan, dikasih musibah, tapi dia lalai dengan semua itu. Ketika itu Allah bukakan segala pintu. Maka hati-hati jemaah. Ketika antum dulu susah, sekarang seneng, antum harus berhati-hati dalam artian jangan sampai nikmat jadi balak buat antum. Kalau nikmat itu semakin membuat antum dekat sama Allah, maka itu harapan. Siapa yang hartanya, kerjaannya, usahanya, asetnya membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang anak-anaknya membuat dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang kekayaannya membuat dia semakin jauh dari Allah? Itu istidraj. Kalau ingin tahu Anda bersyukur atau istidraj, lihat harta yang Anda dapatkan, kenikmatan yang Anda dapatkan semakin mendekatkan Anda kepada Allah atau tidak, semakin takut kepada Allah atau tidak, semakin ingat persiapan untuk hari akhirat atau tidak. Kalau semakin seperti itu, insya Allah itu bukan istidraj, itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda membuat Anda semakin persiapan. Tapi kalau harta yang Anda miliki semakin buat Anda tidak persiapan, semakin lupa dengan Allah, itu istidraj. Itu apa? Istidraj. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hartanya, asetnya membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ternyata semakin banyak harta, semakin kurang ngaji. Semakin tidak zikir pagi petang, semakin tidak salat malam, semakin habis hidupannya cuma kesana kemari, enggak ada kegiatan ya. Habiskan uang untuk kesenangan dunia saja. Ini dia istidraj, berarti dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang masyhur, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj."
Ketika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya, banyak buat dosa tapi tetap melimpah rezekinya, maka itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Masih lanjutan hadis tadi ya. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau orang yang sudah sering diingatkan, jangan akhi, jangan ukhti, dosa, tidak mau dengar, Allah sengaja memang berikan dia segala pintu rezeki. Kesenangan, kegembiraan, akak-akak, ketawa sana sini, tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Tiap hari begitu aja hidupnya, Allah sengaja bukakan itu. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan. Karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih.